Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim, diampuni oleh Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Nah itu diampuni oleh Allah daripada dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, cuman ini paling penting kita lah memahami Bismillahirrahmanirrahim, itu paling penting dulu, supaya kita jangan sampai waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi terdinding hati kita dari Allah. Jadi ada orang yang mengucap Bismillah lah, tapi karena rutinitas saja, tahajud gini membaca Bismillah itu pun sudah luar biasa sebenarnya, luar biasa sudah, daripada yang tahajud membaca macam-macam sambatnya. Ular aja tahajud, ular. Ada juga yang unik pun laki disambatnya ya tahajud itu, dikajuti orang butuh aja. Nah itu bini-bini biasanya itu sambatan tuh. Nah jadi amunnya kita tadi membiasakan Bismillahirrahmanirrahim jadi hiasan muntung kita, walaupun kita baru memahami dulu, nah tapi berniat hendak memahami Bismillah ini, pemahamannya adalah bukan pelajaran fikih. Nah kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim memang fikih matur, tajwid matur ya, tapi kalau memahaminya itu pelajaran tauhid. Nah, memahami Bismillahirrahmanirrahim tadi, pertama dulu kita ada kesadaran dulu lah bahwa kita tuh kada pernah kawa. Nah itu dulu, sadar dulu, mengenali diri dulu, yang 3 macam diri itu, nah kada pernah kawa. Nah lalu kawanya kita sebenarnya ini pemahaman yang paling sederhana, nah ditolongi Allah saja. Nah, karena Allah mau menolongi, berarti yang bagus, yang hebat, yang harap itu Allah Ta'ala. Berarti gawian kita ini sebenarnya bagian dari kebaikan Allah Ta'ala. Nah, ditolongi orang, berarti yang harap itu yang menolongi kah? Yang ditolongi kah? Nah, berarti yang hebat itu yang menolongi. Maka kejadian-kejadian yang kita gawi itu sebenarnya hasil dari pertolongan Allah, bukan hasil dari daya, upaya atau kemampuan kita. Karena kan ditolongnya tadi. Nah, karena ditolongnya tadi. Begawi ini, begawi itu. Ada kesadaran sebenarnya yang pekerjaan yang kita gawi ini adalah karyanya Allah. Nah, kenapa karya Allah Ta'ala? Karena pertolongan sidin. Cakanya Allah kada menolongi kita, kada ke apa-apa. Berarti yang ada ini karyanya Allah. Nah, dijadikan oleh Allah. Berarti menjadi kekayaan Allah Ta'ala, kesugihan Allah Ta'ala. Menggawi apakah, minum ke apakah, seluruhnya tadi, nah kita sadari seluruhnya tadi kebaikan dari Allah. Nah, lalu mengucap kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak itu. Jangan sampai kita waktu mengucap Bismillahirrahmanirrahim tadi kada ada kesadaran itu, nanti minimal benar tuh. Parasa kita yang kawa, kita yang mampu, kita yang pintar, kita yang baisi mengucap juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kurang hasilnya, kurang manfaatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena dibanding orang yang kada mengucap sama sekali, tak bagus itu juga. Nah, ini ada orang yang mengucap Bismillah dengan perasaan sadar minimal, ini bagus. Ada orang mengucap Bismillah, tapi hatinya masih lalai. Ada aja bagusnya juga. Di mana bagusnya? Untungnya mengucap Bismillah. Nah, ada kebagusannya. Nah, ada yang jilik benar, hati sudah lalai, muntung malas mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sangat kada bagus juga. Sambil minum, sambil bamamai misalnya kan luput nih. Makanya bungul bener bonikam nih ya. Oh, sambil minum, nah luput nang kayak itu. Atau sambil begawi misalnya, atau hendak apakah? Ada yang hendak sembahyang. Nah, kada kesadaran itu nah. Maka kesadaran itu pertama datangnya hasil dari kepahaman dulu. Mungkin kita kada paham kayak hendak sadar, paham dulu dalam permasalahan ini. Nah, permasalahan aku ini apa? Nah, permasalahan sebenar-benar aku adalah 3. Itu pelajaran 20 ya Allah. Nah, hudusul alam bi asri, la ta'sira li syai'in min kainat bi tab'i. Betul orang la ta'sira li syai'in min kainat bi quwwati. Memahami yang 3 itu arapan nafsahun, itu memahami keadaan diri kita. Paham dulu, bila sudah paham timbul kesadaran. Nah, orang yang sadar itu mengucap bismillah, kamu ucap la ilaha illallah, itu luar biasa ganal pahalanya. Ini yang dihajatakan. Apa diucapkannya jadi luar biasa? Asal timbul dari hati yang berisi yakhdah, kesadaran.
Nah, sadar bahwa aku ini sebenarnya kada pernah kawa selama-lamanya. Nah, itu kesadaran itu. Tapi kalau kita ada baisi pemahaman yang salah atau disebut waham, parasa kita yang mampu, parasa kita yang kawa, itu syirik yang samar di dalam hati. Naranya syirik yang samar di dalam hati. Nah, maka ulama terbagi dua pendapat. Apakah orang yang di hatinya ada syirik yang samar dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, thayyibah nih kayak bismillah, la ilaha illallah, apakah mampu kalimat yang diucapkannya tadi membersihi hatinya yang syirik tadi? Nah, itu para ulama terbagi dua pendapat. Ada yang memadahkan bisa barakat muntung walaupun hati masih ada syirik. Kan syirik narannya parasa kawa itu syirik. Nah, muntungnya tadi mengucap bismillah, mengucap la ilaha illallah. Nah, sebagian ulama memadahkan barakat muntung tadinya mengucap bismillah, la ilaha illallah tadi, akhirnya hatinya tadi jadi bersih dari kesyirikan. Ini sebagian ulama ada tentang itu, tapi itu dhaif juga. Nah, yang lebih kuat nih tuh, yang menghancur kesyirikan kita tuh memahami dengan meliwat belajar. Nah, jadi dua pendapat nih. Pertama, bisa muluntung kita yang mengucap bismillah, la ilaha illallah tadi membersihi barakat sabab dina, sabab membaca ini nih. Lalu hati kita bersih dari kesyirikan tadi yang samar tadi. Nah, bisa nang kayak itu. Nah, tapi ini kalau yang pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua tadi kada bisa. Kecuali dengan belajar, lalu paham, lalu sadar. Nah, menurut pendapat yang kedua, bahkan ucapan-ucapan orang yang kada ada bisi kesadaran dan pemahaman tentang hakikat dirinya tadi, lalu nya berucap segala itu malah menimbulkan ujub. Nah, ini pendapat yang kedua. Ini baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali, baca la ilaha illallah berapa kali. Nah, tapi hatinya lalai, ada syirik yang samar. Ini malah bisa menimbulkan penyakit. Makin banyak yang dibacanya, makin ganal ujubnya. Ini pendapat yang kedua. Nah, yang bujur itu kayak apa? Yang bujur itu kita baca, yang dibaca, yang di hati dipahami dan disadari. Nah, itu yang bujurnya. Nah, yang di hati ini kada kawa datang sadar kada paham dulu. Nah, mencari paham itu nah di mana? Belajar. Kada mungkin paham seorang secara hukum sabab. Berdiam di rumah, paham ya aku aja. Paham nang apa? Punya bilainya kada belajar, syaitan gurunya. Nah, kada kawa kita kada belajar, sambil beramaliyah. Jangan sampai amaliyahnya banyak, ilmu hatinya kada ada. Nah, ini berbahaya nih, berbahaya. Kenapa berbahaya? Nang kaya kaliangan pagat. Memang harga kaliangannya larang. 1 juta sebuting, larang. Maksudnya yang dibacanya itu, diamalihakannya, digawanya itu larang harganya. Yang menggawi sembahyang sunat larang kada nih, larang. Tapi kada bagoro kaliangan pagat. Nah, itu maksudnya. Jadi kaliangan tuh walaupun larang bendanya, munnya kada betali, kada ada yang menarik ulurnya, kaliangan pagat larangnya bisa sangkut ke mana tuh? Bisa tatiro ke laut, bisa sangkut antara dua. Jadi kayak 7 orang beramal tuh ya. Jadi orang beramal ini mun kada ada guru yang membimbing, padahal yang diamalkannya itu luar biasa larangnya. Nah, ujung-ujungnya bisa mencelakakan dirinya. Nah, mencelakakan dirinya, makanya ilmu itu berdahulu. Nah, kita bisa mendengar fadilat ini amalkan. Bagus nang kayak itu. Tapi kita pintangan mau belajar ilmu hatinya tuh kurang. Nah, lalu kada mau paham-paham. Nah, kadang mau paham-paham. Ya, maka ujar nang kaul yang pendapat yang kedua nih lah. Pendapat pertama itu kan mau ya kalau, tapi itu jarang benar terjadi ini. Nah, pendapat yang kedua tadi, apabila kita beramal, sedangkan hati kita kadada yaqdzah itu minimal hati orang yang dzakir, yang ingat tuh yaqdzah. Arti minimal ini ya paling kurang. Nah, sedangkan kita beramaliyah tapi hati ini lupa lawan Tuhan, maka amaliyah kita ini kada menjadi hasil apa-apa manfaatnya bagi ruh kita. Nah, jasad mahajatakan makanan, empat sihat 5 sempurna. Roh mahajatakan makanan juga. Apa makanan roh? Ya tadi dengan tandanya la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Amaliyah ketaatan kita lawan Tuhan tuh. Nah, itu makanan roh. Yang malah makir roh itu diantaranya la ilaha illallah. Termasuk bismillahirrahmanirrahim, termasuk subhanallah, itu makanan bagi roh. Tetapi jadi makanan yang nyaman apabila hati yang orang mengucapkan tadi minimal ada yaqdzah, kesadarannya kita.
Nah, kalau orang-orang wali itu lebih dari kasadar mereka itu. Mereka sudah di atas lagi kata kuat dipandir nih tuh. Nah, ini kita nih nama mencari pemahaman dulu. Mencari pemahaman. Jadi bila wayah duduk baca bismillah, kita membaca bismillah itu atas kesadaran kita. Memang sadar kita bahwa kita tuh kada pernah kawan, bahwa kita tuh ditolongi oleh Allah. Berarti yang hebatnya itu Allah. Maka orang yang mengucap bismillah, orang itu tawadhu sebenarnya. Arti tawadhu tuh tahu diri. Nah, sadar diri, aku ini kada ada bernilai apa-apa kalau Allah kada menolongi. Tak ini mah pemahaman bismillah. Aku ini kada kawa apa-apa kalau Allah kada menolongi. Nah, jadi kada ada di hati itu penyakit-penyakit barakat bismillah yang dibaca oleh orang yang dalam keadaan sadar. Nah, itu. Mungkin kat situ wallahu a'lam.